cerita perjuanganmu. Hari-hari ya kadang rame, kadang sepi. Ikhlas saya mas, pokoknya kerja terus mas. Ini sudah alhamdulillah, anaknya dasar sarjana. Kok kayak gini, sabar aja bro. Perjuangan kuncinya is the key. Semua punya cerita perjuangan yang berbeda, tapi untuk urusan masuk angin, ujungnya sama. Lawan dengan antangin JRG, wes. Bablas angine. Ada tekanan juga, pasti tekanan dari supporter, dari karena ini tim besar, ini klasiko ya. Tapi pasti pemain semangat dengan itu. Ya kalau seri aja kita nggak mau, pasti mau menang pertandingan itu. Ya di lapangan pasti pikir, tapi lagi mau, oke, saya mau dapat bola, ayo kita harus cetak gol. Itu yang pikiran di kepala saya waktu itu, harus menang pertandingan. Nggak ada lain, pasti nggak mau sering, apalagi kalah. Iya, saya bakal pemain tampil los, tanpa beban, gak usah punya pikiran yang apa-apa. Intinya apa? Kita kalau main di Surabaya, ngeyel, ngosek, ya, dan tetap sesuai dengan karakter Surabaya, gak iso dihilang nih mas. Jadi intinya, kalau dulu manajer banyak bilang, lawan Arema, istilahnya gak ada hukum, gak ada kata, kita kalah. Haram hukumnya kalah aja. Itu manajer semua yang selama saya bermain di Persebaya, waktu sebelum lawan Arema itu mas. Partai panas, menarik, yang jelas full house, banyak penonton. Yang pasti Persebaya 3 poin, kondusif, aman, tidak ricu. Kalau lawan Arema itu selalu menampilkan koreo terbaik. Koreo apa yang paling bagus? Buaya makan singa. Selama saya melihat derby Big Match Jawa Timur, terutama Persibaya melawan Arema, waktu dulu saya pernah lihat di zaman di Tambak Sari. Waktu itu memang kesan derby panasnya itu dapat. Persibaya terutama boneknya itu heroiknya untuk mendukung Persibaya itu secara sangat-sangat loyalitas. Suasana kalau neng toko iku antusiasnya masuk mas. Wong-wong iku padha moro, blonjo, kabeh iki dianyari. Sak keluarga mean mas. Di kabeh dianyari kabeh dikae budal lawan Arema. Sama-sama mas. Lek Arema iku kadang wong tuaku mas. Aja budal, engko rame. Wedi rame lah opo ngono. Tapi ya aku tetep gak iso mah. Iki lan Arema soalnya, iso gak iso aku kudu budal. Jadi mau gak mau ya wong tua aku ngijini ya wis aku budal mbar arek. Kalau suasana dulu lawan Arema ketika di Tambak Sari, saya rela sampai antri tiket mulai dari subuh sampai bisa dapat tiket, bahkan rela gadai apapun yang ada barang demi beli tiket buat nonton Persebaya. Bahkan sebelum pertandingan pun atau sebelum berangkat ke stadion, saya pamit sama orang tua dulu, takut kenapa-napa, karena kan kita tahu sendiri Persebaya kalau sampai kalah di kandang bahaya. Kalau untuk sekarang, saya rasa gengsi itu masih sama. Pertandingan ini ke depan lawan Arema besok syarat dengan gengsi. Walaupun nggak
ambience dulu, saya rasa wajib kita harus menang. Apalagi pertandingan ini gengsi antar kota dan antar klub yang sudah lama mendarah daging. Ya semoga saja Persebaya bisa menang. Ingat, saya masih berjuang buat beli tiket ini. Saya masih berjuang ngebid dulu, cari uang buat beli tiket buat pertandingan besok. Wow, Persebaya Arema ya. Ini rivalitas tanpa batas. Dan ini bisa jadi sebuah laga yang tensinya sangat tinggi karena sama-sama dari Jawa Timur, laga besar, dan tentu harga diri yang dipertaruhkan untuk di game ini sangat tinggi sekali. Demi apa? 3 hal itu ya, demi rasa bangga di dada. Jadi laga Arema itu seperti punya pride tersendiri bagi kami bonek mania. Kenapa saya koleksi jersey terutama Persebaya paling banyak? Di sini Persebaya menurutku sebuah identitas. Kenapa? Karena saya lahir di Surabaya, kemudian saya besar di Surabaya, kemudian saya dulu bercita-cita ingin menjadi pemain sepak bola, terutama di tanah kelahiran sendiri Persebaya. Ada beberapa jersey, sekitar ada 3 jersey. Menurut saya ikonik. Dalam satu match, kiper memiliki jersey yang berbeda, dan jersinya menurutku sangat ikonik. Kalau dari saya, jersey yang paling memorable itu jersey juara Liga Indonesia tahun 2004. Itu menurut saya sangat ikonik, dan mungkin ini adalah tahun terakhir Persebaya menjuarai Liga Indonesia. Ini juga ada koleksi juara Liga 2 2017. Ini adalah awal mula Persebaya bangkit hingga masuk ke Liga 1 sampai saat ini. Kalau berbicara rivalitas, tentunya derby Jawa Timur ini sangat-sangat panas ya dari dulu ya. Kalau dulu itu pasti antusiasme supporter kedua kubu ini pasti sangat banyak sekali ya. Terus kalau saat ini mungkin lebih teratur ya, nggak kayak ya itu kan rival lama dari Malang ya, mainnya kan ya di Surabaya. Nah, tentunya kita berharap Surabaya bisa memenangkan laga tersebut. Pertama kali mungkin kalau di era dulu ya ricu itu pasti. Oh, sekarang gimana? Kalau sekarang ya alhamdulillah ada perubahan untuk yang supporter yang ricu-ricu mulai stabil, tidak ada. Pastinya ambience-nya luar biasa banget ya, terus kayak pre-match gitu, terus siwar sana sini terutama di sosmed, terus juga pastinya kita memberi semangat buat para pemain yang latihan untuk derby besok gitu sih. Ini ya kayak El Clasico-nya Jawa Timur lah Mas, itu udah mungkin dari zamannya orang tua kita pasti udah rivalnya udah banget lah. Mungkin di kehidupan ya, karena saya termasuk ada deket sama temenku. Dia itu anaknya Arema banget, tapi bahkan kita ngebahas Arema Persebaya ya itu fine-fine aja gitu loh. Kita nggak sampai kita ribut, dan bahkan aku pernah juga terlibat di kampus itu karena temenku selalu suka pakai atribut Arema. Dia sempat ribut sama teman-teman bonek di kampus gitu. Jadi ya termasuk kita coba untuk menengahi sebenarnya. Ini tuh untuk rivalitas di lapangan aja gitu. Tapi untuk kehidupan sih kita sebenarnya juga ya hidup bermasyarakat lah, harus aman ya. Sangat besar ya, mungkin jadi salah satu laga terpanas di Indonesia sampai bisa disebut sebagai derby Jawa Timur.
Persebaya sama Arema. Katanya sih rival ya. Cuman kalau aku lihat sih, kalau antar pemain sebenarnya nggak ada ya. Tapi kan itu mungkin persepsi dari teman-teman sesama supporter. Kalau aku lihatnya sih rivalitasnya biasa aja sih sebenarnya, Mas. Untuk bonek dan bonita, buktiin kalau kita ini warga-warga yang teredukasi, kita ini tertib, kita aman, kita bisa saling jaga, kita buktiin kita bisa mengharumkan nama Surabaya. Kalau Persebaya identiknya itu dengan permainan yang keras, ngotot, ngeyel, wani. Besar sekali Mas ya, soalnya kan rivalitasnya itu sih harga diri arek Surabaya sama Malang Mas, gengsinya udah besar Mas. Karena pencakan Mas ya, harga diri arek Surabaya nggak mau kalah sama Arema itu Mas. Soalnya rivalitas sudah dari dulu Mas. Tunjukkan bahwa Persibaya Surabaya itu bisa untuk mengalahkan Arema di Surabaya, terutama di GBT. Gawe pemain sih sing penting ya kudu ngeyel lek main, ojo kelemar-kelemer kayak pertandingan-pertandingan iku. Khusus Arema kudu ngeyel, lek iso ya menang lah. Harga dirine Surabaya lek gak menang Mas. Karena pertandingan besok ini ya Persebaya lawan Arema ini wajib 3 poin, ya, wajib 3 poin. Dan insya Allah saya sudah beli tiketnya dan saya nonton insya Allah besok di stadion. Karena beli bundling dengan Persija kemarin, ya, saya harap pemain menampilkan permainan yang baik, yang bagus, yang ngeyel, ya, sehingga bisa meraih 3 poin untuk pertandingan besok. Mainnya sing ngosek rek, sing apik, iki laga gede. Gawe-gawe awak sing bertarung di lapangan ini untuk pride, untuk harga diri, dan itu tadi rivalitas tanpa batas. Semangat, salam satu nyali, wani. Ya, buat pemain harus ambil semua itu tekanan semua untuk jadi keluar kemampuan mereka, itu penting. Dan saya bilang sama mereka main lepas, jangan ada tekanan, main lepas di situ. Harapannya untuk tim Persebaya konsisten di setiap laga, anggap semua laga itu final, kemudian bermain dengan hati. Di sini ada bonek yang tidak pernah meninggalkan kalian. Salam satu nyali, wani. Untuk pemain Persebaya selalu lakukan yang terbaik ya. Tuntaskan 3 poin kalau bisa seperti itu dan selalu bermain dengan hati. Pastinya saya harap Persebaya bisa meraih 3 poin dan para pemain yang bertanding besok itu mainnya lebih wani lagi, lebih ngeyel lagi itu sih. Dan jangan ada kata mundur karena mundur itu adalah sebuah pengkhianatan. Wis itu pasti kita tegang banget ya Mas, apalagi kalau kita main di nontonnya di North Tribune ya. Wis pasti kita yang ada ya bisa merinding lah Mas kalau ngelihat itu, karena dari teman-teman bonek semuanya kompaknya, bukan main juga. Terus kita ngebawa, kita jadi pemain ke-12-nya mereka. Kita pasti akan selalu support di belakangnya gitu. Ya, teman-teman bonek itu kayak kon kudu menang, kon kudu ngeyel gini. Itu takutnya kan jadi malah pressure ya ke pemain-pemain. Jadi enjoy aja, terus kasih yang terbaik aja lah waktu di lapangan ini. Ya kalau barang nggak ngeyel nggak sebagainya, pokoknya intinya saya minta secara pribadi ya jangan sampai bikin malu logo Persebaya, karena itu pertandingan yang sangat bergensi ya. Tetap harus ngeyel, semangat, pantang menyerah sampai 2 kali 45 menit. Pesan saya buat untuk pemain Persebaya Mas ya, untuk laga lawan Arema besok ini, 1 harus main ngeyel, jangan takut, harus wani Mas.
Terus kedua, main ngosek. Harus benar-benar ngosek, Mas. Harus harga mati, menang itu harga mati. Yang tertib aja gitu, Mas. Jangan sampai ada kerusuhan-kerusuhan. Kalau ada kerusuhan kan kayak merugikan kita sendiri loh, Mas. Satu nggak bisa nanti kena sanksi, takutnya nggak bisa main lagi di GBT. Kita rubahlah yang dulu dengan sekarang, kita udah beda, Mas. Kita harus bisa berubah. Pesan gawe pemain Persebaya besok lawan Arema, sing fight, jangan sampai menyerah, harus menang, wajib menang. Ingat, iki Surabaya, lambang di dada lebih besar daripada nama di punggung. Persebaya wajib menang, jangan sampai menyerah sampai akhir menit, wajib menang. Salam satu nyali, Wani.